Ingatlah diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Hindarkan keluarga kita, diri kita dari api persengketaan, api pertikaian, api permusuhan. Kanan kiri sudah terjadi. Kembalilah pada budaya bangsa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi kembali yaitu tentang Panji Gumilang yang menafsirkan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narom. Jadi Panji Gumilang ini menafsirkan surat At-Tahrim dengan pemikirannya sendiri, bukan dengan mengambil para ulama. Nah ini yang berbahaya ya teman-teman semuanya, karena mengambil ayat-ayat Al-Quran kemudian menafsirkan dengan pemikirannya sendiri. Kemudian yang kedua ya, santrinya juga mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi SAW dalam khutbahnya. Nah teman-teman semuanya, saya akan tampilkan video tentang Panji Gumilang dahulu ya. Nah mari kita simak videonya. Jangan bicara Rusia dan Ukraina saja. Ingatlah diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Hindarkan keluarga kita, diri kita dari api persengketaan, api pertikaian, api permusuhan. Kanan kiri sudah terjadi. Kembalilah pada budaya bangsa. Jangan lengah. Dasar negara kita yang 5 itu, yang dijadikan dasar itu, itulah budaya. Budaya yang menurut kita itu spesifik Indonesia dan universal. Nah, saudara-saudara, ini saja. Nah, teman-teman semuanya, jadi tidak ada kaitannya dengan budaya ya tentang masalah surat At-Tahrim ayat 66, yaitu tentang hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surat At-Tahrim ayat 66. Nah, teman-teman semuanya, jadi tidak ada kaitannya dengan penafsiran oleh Panji Gumilang ini. Jadi bagaimana pondok tersebut dipimpin oleh orang yang menafsirkan surat Al-Quran itu secara serampangan. Apalagi santrinya ya, khutbah dengan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi SAW. Nah, teman-teman semuanya penasaran kan? Mari kita simak videonya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jeli untuk mendengarkan dan memperhatikan teks khutbah Jumat mereka, ketika mereka menyampaikan ayat Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Artinya telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran yang mulia. Nah, teman-teman semuanya ya, kalau
mungkin kalau salah membaca tidak mungkin ya, karena itu sudah ada teksnya ya. Berarti kan ini jelas-jelas ya, Panji Gumilang ini tidak ngerti tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dia ngertinya itu memahami Al-Quran, kemudian menafsirkan dengan isi kepalanya sendiri. Dan ini adalah berbahaya karena bisa tersesat tanpa penafsiran salafus soleh. Jadi penafsiran isi kepalanya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan menampilkan ya tentang pembahasan masalah surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, saya akan menampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Ini penting bagi kita semua, yaitu jagalah keluargamu dari api neraka, yang tentunya diambil dari ayat yang masyhur yang rata-rata kita mungkin sudah menghafalnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, qu anfusakum wa ahlikum, dan juga jagalah keluarga kalian dari neraka Jahannam. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad, yang pada neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang ghilaz shidad, yang kasar perkataan mereka, dan shidad keras perbuatan mereka dalam menyiksa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang di mana para malaikat tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah titahkan kepada mereka. Ayat ini Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari neraka, karena neraka sangat mengerikan ya. Allah sebutkan waquduhan nas wal hijarah. Sungguhnya neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Karena manusia yang dimasukkan dalam neraka Jahannam, mereka terbakar dan mereka juga membakar. Ya, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi ya bahan bakar neraka Jahannam, akan menjadi kayu bakar bagi neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam bahan bakarnya dua. Pertama manusia, yang kedua adalah batu. Dan manusia ketika dibakar, disiksa, dia juga membakar seperti kayu. Kalau kita bakar kayu, kayu terbakar, kemudian dia juga membakar, membakar. Bedanya kalau kayu kita bakar, kemudian dia juga membakar, mengeluarkan api, maka lama-lama akan habis. Tapi kalau manusia dibakar di neraka, dia terbakar dan dia juga mengeluarkan api, tapi dia tidak akan habis-habis. Ya. Allah sebutkan tentang neraka, allati tattali'u 'alal afidah, di mana api neraka ketika membakar langsung masuk ke dalam jantung-jantung manusia. Di antara sifat api neraka ketika membakar, bukan membakar yang luar dulu, sebagaimana api di dunia. Kalau api di dunia kita membakar suatu, luar dulu yang terbakar. Lama-lama baru kemudian api tersebut meresap masuk ke dalam bagian yang kita bakar. Misalnya kita bakar daging, tentunya yang masak bagian luar dulu. Lama-lama kemudian baru dia panasnya meresap ke dalam daging tersebut. Beda dengan api neraka. Api neraka ketika membakar, dia langsung luar dalam. Makanya kata Allah, allati tattali'u 'alal afidah. Api tersebut langsung masuk ke dalam jantung. Dia mulai membakar dari luar dan juga membakar dari dalam. Ketika itu manusia pun terbakar dan dia juga membakar yang lainnya. Dia juga membakar yang lainnya. Ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan ketika seorang dibakar kemudian juga membakar dia sendiri, membakar yang lainnya. Kemudian di antara ngerinya api neraka adalah bahan bakarnya dari batu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahan bakarnya adalah berupa cairan, bensin, semacam solar dan yang lain. Allah mengatakan dalam bentuk batu. Tentunya batu tersebut
Kita tidak tahu seperti apa. Tetapi contoh seperti di dunia, batu yang membakar seperti batu bara ya. Batu bara contoh adalah di dunia batu yang bisa membakar. Bedanya antara batu dengan cairan, kalau batu disebutkan oleh para ulama karena batu akan dia melengket, ketika dia bakar dia melengket di tubuh. Dia melengket di tubuh. Kemudian selain melengket di tubuh, dia akan mengeluarkan asap yang banyak. Selain mengeluarkan asap yang banyak, mengeluarkan bau yang tidak enak. Jadi terkumpulkan selain panas ada hal-hal lain yang tidak menyenangkan sehingga Allah menjadikan bahan bakar api neraka di antaranya adalah batu. Ini tentunya ketika kita diterangkan tentang ngerinya api neraka, tentunya kita takut dan tidak ingin kita atau keluarga kita atau orang yang kita cintai masuk di dalam neraka jahanam. Kita tidak ingin sama sekali ya. Apakah istri kita, apakah anak kita, apakah orang tua kita. Kita ingin kita semua selamat masuk dalam surga. Ya. Siapa yang mau kuat dibakar di api neraka jahanam? Sementara kita saja kalau ada api sedikit, lilin saja kalau kita letakkan jari kita di lilin, kita tidak bakaran kuat menahan panasnya lilin tersebut. Di antara dahsyatnya neraka jahanam, Allah sebutkan situ ada neraka, ada malaikat yang siap menyiksa dengan siksaan yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaiha malaikatun ghiladzun syidad." Bahwasanya di neraka tersebut ada malaikat yang ghilaz. Ghilaz artinya kasar. Kata para ulama yaitu ghilazul aqwal, di mana mereka berkata-kata dengan kasar, membentak, menghardik, kata-kata yang tidak menyenangkan, mencela para penghuni neraka jahanam, mengejek para penghuni neraka jahanam. Semua kata-kata malaikat penghuni neraka jahanam tidak ada yang menyenangkan. Semuanya isinya memedihkan. Karena penghuni neraka jahanam bukan hanya disiksa secara fisik, tapi juga disiksa secara mental. Disiksa juga secara mental, di antaranya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yang mereka dengar dari para malaikat ya. Dan saya sudah pernah bahas masalah ini dalam pembahasan khusus bagaimana siksaan-siksaan mental yang dialami oleh para penghuni neraka jahanam. Ya, nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan kan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang surat At-Tahrim ayat 60. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa yang disampaikan Panji Gumilang, yaitu tentang penafsiran surat At-Tahrim ayat 60 itu tidak nyambung dengan isi Al-Quran itu. Jadi, Panji Gumilang ini menafsirkan dengan pemikirannya sendiri ya, malah disambungkan dengan budaya, kan nggak nyambung ya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Qu anfusakum wa ahlikum naro", yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Tafsir, kebaikan yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah agar kaum mukminin menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkanlah keluargamu dengan berzikir, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkanmu dari api neraka." Kemudian Mujahid rahimahullah berkata tentang firman Allah, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu bertakwalah kepada Allah dan perintahkanlah keluargamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla." Kemudian Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengatur mereka dengan perintah Allah Azza wa Jalla, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka jika engkau melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah, maka engkau harus menghentikan dan melarang keluargamu dari kemaksiatan itu. Dan kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman, "Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, peliharalah dirimu," yaitu maksudnya, hendaklah sebagian kamu mengajarkan kepada sebagian yang lain, yaitu perkara yang dengannya orang yang kamu ajari bisa menjaga diri dari neraka, menolak neraka darinya jika diamalkan, yaitu ketaatan kepada Allah, dan lakukanlah ketaatan kepada Allah.
Kemudian firman Allah dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, ajarilah keluargamu dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang dengannya akan menjaga diri mereka dari neraka. Para ahli tafsir mengatakan seperti yang kami katakan ini. Kemudian, Imam Al-Alusi rahimahullah berkata, menjaga diri dari neraka adalah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Sedangkan menjaga keluarga adalah dengan mendorong mereka untuk melakukan hal itu dengan nasihat dan hukuman. Yang dimaksud dengan keluarga berdasarkan sebagian pendapat mencakup istri, anak, budak laki-laki, dan budak perempuan. Ayat ini dijadikan dalil atas kewajiban seorang laki-laki mempelajari kewajiban-kewajiban dan mengajarkannya kepada mereka ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi panjang penjelasan masalah menjaga keluarga dari api neraka ini ya, dari para ulama, para tafsir ya, para ulama tafsir sudah membahasnya. Akan tetapi ya, jadi kita itu jangan menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan pemikiran kita sendiri. Ini sangat berbahaya dan bisa menyesatkan. Karena yang video Bapak Pancu Gumilang itu ya tidak akan ketemu ya, tidak akan nyambung dengan pembahasan surat At-Tahrim ayat 66 ini, yaitu tentang menjaga keluarga dari api neraka. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.